Kamu bingung cari peralatan rumah? Yang nyaman, berkualitas, dan keren? Informa solusinya. Informa menyediakan peralatan rumah mulai dari peralatan tidur, peralatan kantor, peralatan dapur, dan peralatan ruangan. Yuk, tunggu apa lagi? Kunjungi Informa sekarang. Informa, furnishing with style. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun. Baik, beraya kabar priangan semua, kembali Anda bersama saya Muhammad Ridwan dalam tayangan podcast Kabar Priangan untuk menghimpun berbagai macam informasi di kawasan Priangan Timur, termasuk juga dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan kali ini saya ingin menyoroti persoalan yang menurut saya ini sangat mengkhawatirkan dalam kaitan menjelang pilkada serentak termasuk di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya. Dan untuk itu saya kali ini menghadirkan narasumber, seorang pengamat sosial dan politik, juga akademisi dari Universitas Islam Kiai Haji Ilyas Ruhyat Cipasung. Beliau adalah Kang Asep M. Tamam ya. Selamat pagi Kang Asep. Ya, selamat pagi Kang Apa Ridwan. kabar Kang Asep hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih diundang di sini. Mohon maaf Kang Asep, ini terganggu waktunya. Kita ada yang harus dibincangkan ini terkait dengan situasi politik menjelang pilkada. Ini Kang Asep melihat realitas politik menjelang pilkada di kota dan kabupaten Tasikmalaya seperti apa? Soalnya ada kekhawatiran ya, termasuk juga kemarin sudah disampaikan oleh Bawaslu, hal-hal yang menjadi sorotan Bawaslu, apakah itu menyangkut perilaku para tokoh politik dan juga perilaku para pemilih. Nah, realitas politiknya seperti apa Kang Asep? Ya Kang Ridwan, saya memiliki banyak catatan ya untuk terkhusus Kota Tasikmalaya dalam kaitannya dengan tradisi politik, dengan realitas politik yang mengitari perjalanan Kota Tasikmalaya dari awal ya sampai hari ini, yang kecenderungannya mungkin kalau tidak dikasih rambu-rambu, kalau tidak ada kompas moral, kalau tidak ada batasan-batasan yang jelas ya, ini tentu akan mengarah sedemikian rupa, semakin ke sini semakin ke sana gitu. Semakin ke sini semakin mengarahkan masyarakat ini untuk guyang ya, dalam tanda kutip ya, terjun pada politik pasar, di mana dari mulai apapun dalam pelaksanaan dan perilaku politik, apakah itu politisi, apakah itu juga masyarakat, bahkan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama gitu, ya memiliki kecenderungan-kecenderungan yang memang harus diluruskan atau bersama-sama dengan mereka-mereka itu untuk meluruskan tradisi politik yang mungkin bagi sebagian orang mengatakan ini realitas gitu. Nah, kata-kata realitas ini memang harus dibatasi ya gitu, dengan mengatakan kalau salah ini realitasnya salah, kalau benar ini realitasnya Harus benar. diingatkan ya. Harus diingatkan. Jadi kita masih segar ya mengingat-ingat perjalanan politik di Kota Tasikmalaya ini. Yang terakhir mungkin di 2024 pileg kemarin itu hanya di bawah 5 laporan yang sampai di Bawaslu dan tidak ada yang ditindak. Tidak ada tindak lanjut ya. 2019 juga begitu masifnya pelanggaran itu, berapa yang kemudian dilaporkan dan tidak ada yang ditindak. Artinya kalau misalkan ini menjadi catatan para politisi, ini gawat gitu. Mereka sudah bisa kok gitu menyiasati semua elemen, semua aturan gitu, sehingga mereka bisa menghalalkan segala cara karena bersangkutan gitu antara politisi dengan masyarakat, politisi dengan tim sukses, politisi dengan pejabat, politisi dengan sistem. Jadi artinya
Kalau seperti 2024 yang tanpa ada tindakan sama sekali, yang kita yakini kok gitu, bahwa pelanggaran itu terjadi gitu. Money politik itu juga masif gitu. Saya potong sebentar, Kang Asep ya. Tadi terkait dengan realitas politik dikatakan sebagai politik pasar ya tadi ya. Apakah itu artinya politik transaksional? Iya, jadi politik pasar itu bagi saya itu lawannya politik ideal gitu. Politik ideal itu ya politik yang yang tahu aturan main, menaati aturan main, kalah oleh aturan gitu. Nah sementara politik pasar itu ya politik yang didasarkan pada kemauan pasar. Pasar inginnya seperti ini. Pasar kan inginnya pragmatis. Nggak usah muluk-muluk, saya cukup mendapat sesuatu, udah saya pilih gitu. Yang dulu itu para politisi yang mau gitu. Lalu kemudian mengiming-imingi atau bahkan juga membagi kepada masyarakat gitu. Sekarang kan masyarakat yang sudah memiliki sistem sendiri gitu. Saya tidak akan memilih kecuali bagi yang memberi. Saya tidak akan memilih kecuali yang memberi lebih besar. Saya tidak akan memilih kecuali yang memberi di akhir masa gitu. Yang disebut mungkin serangan pajak dan lain-lain. Nah, ini sudah tidak bisa ditolerir ya. Sementara juga kita butuh elemen-elemen yang terus menyuarakan ini, bukan karena urusan benar dan salah saja gitu, tetapi urusan bahwa kita harus menyelamatkan perut masyarakat dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram gitu. Dan itu kewajiban agama. Jadi ada dua pihak tadi, bukan saja para peserta pemilu atau pilkada, tapi juga masyarakat sendiri Masyarakat justru. itu. Yang ya di sana ada elemen kok, ada sistem lain. Apakah itu media, apakah itu akademisi, apakah itu ulama gitu. Yang seharusnya ada, hadir, dan orang tahu bahwa dengan hadirnya elemen-elemen ini menjadi tahu ini boleh, ini tidak boleh. Sekarang sepertinya semuanya menjadi boleh gitu. Ini ada semacam pragmatisme ya di masyarakat ketika mereka terjebak pada kepentingan-kepentingan sesaat terkait pilkada. Ini yang salah siapa ini gitu kan? Nah, jadi untuk memahami pertanyaan tadi ya gitu, bahwa itu seperti kita bertanya ayam atau telur duluan. gitu. Nah, jadi ini memang tidak untuk mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi ke depan. Nah, hari ini kalau kita ibaratkan sepak bola ya, ada pemain, ada pendukung, ada wasit gitu. Nah, kalau kita presentasikan kan seharusnya pemainnya 20%, pendukungnya 40%, lalu kemudian wasitnya 40% lah gitu. Itu akan terjadi balancing, keseimbangan kehidupan lah gitu. Kalau sekarang ini sepertinya 70% pemain Semua ikut terlibat. semua ya? ikut terlibat dan tidak ada yang mengingatkan. Sebetulnya banyak yang mengingatkan, tetapi sudah tidak ada lagi yang dipercaya. Katakan misalkan begini, ini pemilik modal untuk money politik gitu. Untuk sampai kepada masyarakat itu kan melewati tangan yang kedua, tangan yang ketiga, tangan yang keempat. Akhirnya tangan pertama itu tidak akan tersentuh bagaimanapun juga. Nah nanti yang tangan keempat yang menyampaikan itu kepada masyarakat itu, ya itulah silumannya, nggak bisa dikenal, nggak bisa diketahui. Dan ketika ditangkap, ya yang ditangkap ya mereka aja. Sementara pemilik modalnya aman, damai gitu. Nah ini memang yang perlu dicari itu hari ini adalah solusi agar politik kita itu berada pada level demokrasi yang baik. Nah, kalau begitu peran Bawaslu dalam kaitan dengan tradisi politik atau fenomena politik di tengah masyarakat seperti apa kira-kira? Apakah sudah tidak percayakah masyarakat kepada Bawaslu atau memang Bawaslu kurang berperankah? Kang Asep melihatnya seperti apa? Ya, Bawaslu sudah melakukan tugasnya ya? dengan baik. Bagi saya sih Bawaslu sudah melakukan perannya dengan baik. Acara-acara juga, pendampingan juga, tetapi yaitu wasit yang saya sebutkan tadi itu masih kurang. Di sana memang ada SKPP ya, sekolah kader pengawasan partisipatif. Ya? Kemudian juga terus menggalang bersama tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama mengawal gitu.
Nah, sebetulnya udah, dan bahkan tidak akan mungkin ada level dan urutan-urutan kegiatan politik di kota Tasik, semuanya di se-Indonesia itu, kecuali ada kehadiran Bawaslu gitu. Artinya, kalaupun misalkan tidak ada yang ditindak, beberapa elemen politisi itu takut gitu. Ada Bawaslu di sana, maka tetapi pada saat yang krusial, ketika memang kehadiran Bawaslu dibutuhkan, tetapi betapa sulitnya gitu untuk mengidentifikasi kesalahan, kemudian melaporkan kesalahan itu, sepertinya masih kurang tenaga. Nah, dan di titik itulah bagi saya itu adalah bahwa elemen-elemen misalkan lembaga-lembaga keagamaan, MUI, media, kemudian juga akademisi, kemudian juga mungkin media bisa terus gitu ikut berperan dalam pengawasan untuk pengawasan itu. Dan mungkin saya tidak tahu ya bagaimana konsep media untuk hal ini, tetapi bukan hanya harapan dari kami ini, tetapi memang sudah biasa dalam pelaksanaannya. Media kan selain memberitakan terus perkembangan setiap detiknya. Dulu kan setiap hari ya di media cetak. Sekarang kan setiap saat ya media online itu terus kita tahu perkembangan itu kan dari media, terutama media online gitu. Nah, tetapi di balik itu juga tentu perlu untuk menyampaikan berita-berita yang berita-berita yang mengawal proses itu, sehingga masyarakat tahu ini boleh, ini tidak boleh gitu. Nah, karena memang yang paling bahayanya hari ini, Kang Ridwan ya, ini politisi gitu. Untuk urusan pilkada saja gitu, dia harus mengeluarkan uang, misalnya untuk DPC. Ada kos politik di situ kos politik untuk DPC, kos politik untuk DPW, kos politik untuk DPP, kemudian kos politik untuk tim sukses, dan kemudian money politik untuk ke bawah. Dan tentu ini juga bisa dari level kos politik menjadi money politik itu ke atas juga untuk mempengaruhi atas, sehingga kemudian menjatuhkan pilihan kepada dirinya, itu juga money politik. Nah, ketika level demokrasi kita sejauh itu berat gitu. Jadi ketika ke sana uang, ke sini uang, kemana-mana uang, kita tidak lagi kagok untuk mengatakan bahwa demokrasi hari ini dikhawatirkan menjadi dari uang, oleh uang, untuk uang. Dan itu bagi saya itu level demokrasi paling rendah. Level demokrasi paling rendah itu bukan tidak ada lagi idealisme ya, kegagasan, cita-cita. Maka kedepannya saya yakin ini kalau seperti ini, maka kita hanya menikmati pembangunan saja, tidak menikmati berkah pembangunan. Nah, kan yang dicari itu sebetulnya berkahnya, bukan pembangunannya gitu. Karena misalkan di Pileg kemarin, wallah alam ya, kita tidak bisa mengklaim atau menuduh siapa yang bermain uang lalu kemudian terpilih. Tetapi dengan terpilih kan, misalkan dengan money politik, dia nanti dilantik. Tetapi dia tidak akan bisa mendapatkan dan memberikan keberkahan kepada masyarakat. Bagaimana memberikan keberkahan sementara Allah Tuhannya saja dianggap tidak melihat gitu ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Paling tidak yang dipikirkan adalah mengembalikan biaya politik itu ya. Nah itu jadi ketika ada di sana murka Allah gitu, berarti tidak akan ada keberkahan gitu. Baik, Barai Kabar Priangan semua, barusan saya garis bawahi ini ya, bahwa pengawasan itu ternyata tadi bukan hanya ranah Bawaslu ya, tapi juga bersifat partisipatif, melibatkan seluruh elemen ya, seluruh elemen komponen stakeholder masyarakat. Tapi ada yang menarik tadi Kang Asep, bahwa Bawaslu ini kata sejauh ini punten ini Pak Asep melihat hanya sosoknya saja, setiap momen selalu ada, tapi kemampuan untuk menindaknya masih belum maksimal ya. Nah itu titik itu yang kemudian ketika saya bertanyakan ya, kenapa nggak bisa menindak? Jadi di antara sistem yang dibangun oleh, katakanlah oleh pembuat sistem, undang-undang di atas itu, mengerdilkan dan membuat Bawaslu ini tidak berdaya. Misalkan, undang-undangnya kan
money politik itu yang ditangkap itu adalah yang memberi dan yang menerima. Sementara yang memberinya kan saya tadi ya, tangan pertamanya itu sudah lepas gitu. Mata rantainya putus ya. Sudah putus. Jadi yang ditangkap itu adalah pemberi di lapangan dan penerima. Kalau yang menerima satu kampung berarti satu kampung ditindak. Sementara pemodalnya itu nggak tahu apa-apa. Tidak menyentuh orang di belakang yang memberikan modal ya. Ya, yang dikhawatirkan adalah bahwa para politisi yang dalam tanda kutip itu punya uang, kita tidak menyebutkan pengusaha atau apa ya, gitu. Itu berpikir semua bisa dibeli lah gitu. Tenang saja, semuanya bisa dibeli kok gitu. Nah, itu yang kemudian bisa membunuh demokrasi di kita butuh sosok-sosok yang tidak bisa dibeli lah gitu. Baik, Kang Asep, tadi ada diungkapkan sedikit tentang lembaga keagamaan. Kita kaitkan ini kondisi pilkada ini di tengah situasi masyarakat sebagai kota santri, di mana banyak para ulama di situ. Nah, Kang Asep memandang keterlibatan para ulama dalam dunia politik ini seperti apa? Masih dalam tahap wajarkah? Diperbolehkankah? Atau memang ulama harus menempati di posisi tertentu? Ya, ini sebetulnya terlihat dilema gitu. Dilematis ya untuk ulama itu. Sepertinya, padahal tidak. Karena ulama milik umat ya harusnya ya. Iya, sepertinya ini dilema, padahal tidak. Para ulama juga punya sistem, punya ilmunya tersendiri, bahwa misalkan dalam buku Al-Islam Bainal Ulama Al-Hukam gitu, itu diterangkan bagaimana ulama, satu barisan ulama yang berpolitik, dan mereka menyampaikan argumen bagaimana kenapa mereka berpolitik. Di sisi yang lain juga banyak barisan ulama yang tidak berpolitik dan memiliki argumen kenapa mereka tidak berpolitik gitu. Nah, sebetulnya mungkin yang dipahami dan diikuti oleh para ulama yang berpolitik hari ini adalah ya para ulama yang berpolitik dalam sejarah Islam misalkan. Nah, tetapi ada yang mungkin yang agak lupa gitu, bahwa para ulama yang berpolitik dari zaman ke zaman itu mereka membawa nilai-nilai, tidak tergerus oleh sistem, tidak terbawa dan tidak ikut-ikutan oleh sistem yang salah. Mereka punya konsep, punya prinsipnya prinsip yang sangat kuat. Misalkan mereka berpolitik dengan membawa nilai keilmuan, nilai kesalehan, nilai keislaman ya. Nah, nilai keilmuan itu mereka berpolitik dan orang masyarakat umat jadi tahu ini yang benar. Gitu. Dengan nilai kesalehan gitu, mereka secara pribadi merawat dirinya, menjaga dirinya, membawa dirinya dengan nilai-nilai kesolehan sehingga tidak menjadi catatan negatif di kalangan umatnya gitu. Yang ketiga, nilai keteladanan. Jadi ya bukan hanya soleh bagi dirinya tetapi bagi masyarakatnya. Di konteks di Kota Tasikmalaya ini memang saya mencatat ya bahwa ya mungkin kalau saya katakan betapa jarangnya, betapa sulitnya kita mendengar apakah di mimbar atau di mana gitu ulama-ulama yang menyampaikan, menyuarakan tentang ini yang benar, ini yang salah, ini harus dilawan, ini tidak boleh dilakukan. Nah, ya itu yang jarang gitu. Terutama mungkin dalam hal ini, dalam konteks para pemuka-pemukanya, para pemimpin-pemimpin ulama di Kota Tasikmalaya juga, saya sangat jarang mendengar, samar-samar lah gitu untuk menyuarakan sebagaimana misalkan begitu kuatnya tenaga dan suara para ulama ketika misalkan terjadi apa di mana gitu, langsung turun ke jalan. Dalam hal kehidupan sosial, ketika agama dipermainkan gitu, betapa reaksinya itu luar biasa. Sudah tidak ada lagi sekarang ya? Nah, tetapi dalam konteks politik itu nggak ada gitu. Seharusnya para ulama dalam konteks ini menjadi pemandu moral ya, seharusnya. Kompas moral. Kompas moral ya? Ya, kompas moral. Jadi tidak hanya dalam urusan sosial, urusan keagamaan, urusan-urusan yang masuk ke dalam kategori sensitif di kalangan umat Islam. Karena kan betapa seringnya kan di Kota Tasik itu terjadi demo apa yang berhubungan dengan umat gitu. Tetapi dalam hal yang berhubungan dengan politik kita jarang mendengar gitu. Ulama melurus-luruskan di dunia politik. Nah, tadi Kang Asep berbicara dalam tataran ideal ketika seorang ulama berpolitik ya. Iya.
kenyataannya di Kota Tasik seperti apa? Soalnya seperti ini, kita khawatir ketika ulama nanti terjun ke bidang politik, nanti terjadi polarisasi ulama dan di situ ada potensi perpecahan umat. Seperti apa Kang Asep memandangnya? Saya kira di antara bagaimana ulama butuh berpolitik di Kota Tasikmalaya, di kota santri ini, adalah bagaimana ulama itu tadi membawa nilai-nilai keilmuan itu ketika mau masuk ke politik. Yang kedua, kesalehan gitu. Bahwa di Tasik ini catatan pinggir dalam sejarah perpolitikan di Kota Tasikmalaya yang pragmatis ini harus para ulama harus tahu. Sehingga datangnya itu untuk melawan, datangnya itu untuk meluruskan, datangnya itu untuk menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan politik yang ada di Kota Tasikmalaya. Yang mana dalam hal ini bagi saya penyakit nomor satunya itu adalah pragmatisme. Berbeda dengan kabupaten lah gitu. Di kabupaten itu kan 39 kecamatan, berani nggak gitu calon bupati di kabupaten itu bermain money politik gitu. Itu kan para politisi saja yang ada di Kabupaten Tasikmalaya gitu. Sementara wilayahnya luas. Di kota itu hanya 10 kecamatan dengan calon-calon yang pengusaha atau terkoneksi dengan pengusaha gitu. Tidak begitu sulit untuk menyebarkan uang gitu untuk 10 kecamatan dan seperti itulah gitu. Jadi dan itu godaan buat para ulama ya. Nah, termasuk dunia keulamaan gitu. Nah, ini yang bagi kita itu, terutama saya dengar ya hari ini bahwa sosok Kiai Haji Aminuddin Bustami itu tidak masuk dalam hitungan di Gerindra atau mungkin di tidak Golkar. diakomodasi oleh partai ya. Ya, saya kira ini adalah momentum yang tepat untuk beliau untuk seandainya dia masuk kan? Sepertinya sekarang belum terkoneksi ya dengan siapa gitu. Tetapi bagi saya sih andai kemudian andai masuk ya, andai masuk ini kesempatan untuk beliau berdakwah, bukan kemudian masuk ikut dalam sistem yang carut marut gitu. Tetapi kalau tidak masuk ke dalam pencalonan, kayaknya ini juga sebuah refleksi ya, refleksi untuk juga evaluasi agar ya ini catatan yang sangat baik sebetulnya dari Allah lah untuk beliau. Kalau misalkan masuk ke dalam kontestasi ini, ya inilah momentum untuk memperbaiki keadaan sekitar lah gitu. Yang kalau tidak, ini juga momentum untuk refleksi, apalagi setelah kemarin lebih dari 200 ulama ya untuk menyatakan dukungannya, kemudian tidak ditanggapi oleh para politisi, dan itu juga catatan penting gitu. Di satu sisi memang kepeloporan, kepemimpinan ulama di Kota Tasik ini sangat-sangat terasa gitu. Tapi pada saat menghadapi kontestasi ini, ulama tidak diperhitungkan ya. Ulama tidak diperhitungkan. Ini juga catatan baik, yang. Kang Asep, ini kita sudah banyak berbincang terkait berbagai hal yang menyangkut tata nilai, menyangkut jelang pilkada ini. Ini terakhir Kang Asep, barangkali ada yang mau disampaikan baik kepada stakeholder, kepada para peserta pemilu, kepada para calon pemilih untuk menciptakan sebuah kontestasi yang ideal di Kota Tasikmalaya. Mangga Kang Asep. Ya, kenapa kita butuh suara-suara di luar dari paket memaket? Kita butuh suara-suara yang meninggikan nilai-nilai moral dalam berpolitik. Itu saya kira karena kebutuhan kita untuk Tasik yang besar ini kemudian menjadi besar bukan hanya di lingkup lokal dan regional gitu, tetapi kontestasi yang mahal yang bernama Pilkada Kota Tasikmalaya itu juga harus menghasilkan pemimpin yang tidak hanya lokal, tetapi juga pemimpin yang berkelas regional atau bahkan berkelas nasional. Nah, kita butuh, kenapa kita terus berada di pinggir untuk mengawal proses gitu. Kita butuh Kota Tasik ini memiliki pemimpin yang menjadi menjadi cermin lah gitu untuk seorang pemimpin atau kepemimpinan yang menjadi inspirasi bagi Jawa Barat, bagi nasional. Ya, kita Kota Tasik sayang ya untuk kepemimpinan hari ini, kepemimpinan kemarin, kepemimpinan sebelumnya itu masih berkutat dalam masalah-masalah yang
tidak bisa diselesaikan. Kita berharap pemimpin Kota Tasikmalaya itu, misalkan hari ini kan ada kemiskinan, kemudian kesehatan, stunting, kemudian kebersihan, sampah gitu. Nah, kita berharap ya pemimpin ke depan itu dalam urusan kebersihan, sampah itu menjadi berita tentang berita tentang keteladanan kepemimpinan mendatang yang selesai dengan urusan sampah, lalu kemudian menjadi pelopor untuk penanganan sampah di Indonesia. Tentang stunting gitu juga menjadi kepeloporan tentang bagaimana menangani stunting di Indonesia. Kemudian tentang kemiskinan gitu, kepeloporan dalam bagaimana menangani masalah kepemimpinan di Indonesia. Saya kira kalau terus saja berkutat di sini, bagaimana mungkin kita akan mengurus lebih luas lagi gitu Tasikmalaya. Nah, di dalam hal ini mungkin diantaranya adalah proses pilkadanya yang harus benar, proses pilkada yang terkawal, proses pilkadanya yang taat aturan, taat moral, dan ya seperti yang kita obrolkan hari ini, Kang Ridwan. Baik, para kabar periangan semua, barusan begitu banyak pesan moral yang disampaikan oleh Kang Asep Tamam dalam kaitan kita menjelang pilkada di Kota Tasikmalaya dan juga Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan menjadi bekal wawasan untuk semua pihak, para stakeholder, para peserta pemilu, para calon pemilih, untuk mengambil kebijakan yang ideal, menciptakan kontestasi yang baik dan menghasilkan pemimpin yang baik pula. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.